Selamat datang pada kegiatan briefing peserta uji kompetensi nasional peserta didik keperawatan. Briefing ini merupakan bagian penting dari persiapan menghadapi uji kompetensi nasional. Peserta diharapkan mengikuti seluruh penjelasan dengan sungguh-sungguh agar memahami ketentuan, tata tertib, proses pelaksanaan, dan penggunaan aplikasi ujian sehingga UKOM dapat diikuti secara tertib, lancar, dan optimal. Briefing bertujuan memastikan seluruh peserta memiliki pemahaman yang sama mengenai pelaksanaan UKOM. Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta diharapkan memahami ketentuan umum, ketentuan uji kompetensi nasional, tata tertib pelaksanaan ujian, serta panduan penggunaan aplikasi UKOM. Pemahaman tersebut sangat penting untuk mencegah kesalahan administratif maupun teknis selama ujian. Peserta harus terdaftar secara resmi sebagai peserta UKOM, memiliki kartu ujian yang diunduh dari sistem, dan tercantum dalam daftar peserta. Selain itu, peserta harus berada dalam kondisi sehat secara fisik dan psikis. Kesiapan mengikuti UKOM juga ditunjukkan dengan mengikuti briefing, hadir tepat waktu di tempat uji kompetensi, serta mematuhi seluruh tata tertib. Uji kompetensi nasional dilaksanakan pada Sabtu sampai Senin, tanggal 22 sampai 24 Agustus tahun 2026. Peserta harus memastikan kembali hari dan sesi ujian masing-masing serta menyesuaikannya dengan kartu peserta. Jangan sampai terjadi kesalahan membaca jadwal karena ketepatan waktu merupakan bagian penting dari ketentuan pelaksanaan UKOM. Waktu ujian dibedakan berdasarkan zona waktu WIB, WITA, dan WIT. Untuk sesi 3 dan 5, pelaksanaan di wilayah WIB berlangsung pukul 8.30 sampai 11.30. Terdapat masa karantina sebelum sesi berikutnya. Peserta harus berpedoman pada zona waktu lokasi TUK dan sesi yang tercantum pada kartu ujian agar tidak terlambat. Briefing wajib diikuti seluruh peserta, baik secara daring maupun luring. Dalam briefing daring, peserta wajib membuka kamera, mengganti nama akun dengan format sesi garis bawah nama garis bawah institusi, berpakaian rapi dan sopan, tertib serta menyimak seluruh penjelasan. Peserta juga diminta melakukan tangkapan layar sebagai bukti telah mengikuti briefing. Sebelum berangkat ke lokasi ujian, pastikan seluruh dokumen telah dipersiapkan. Peserta harus membawa kartu peserta yang sudah dicetak serta kartu identitas resmi berfoto, seperti KTP, SIM, paspor, atau identitas lain yang memenuhi ketentuan. Bukti telah mengikuti briefing H1 juga harus dibawa pada saat ujian. Peserta harus hadir di TUK 90 menit sebelum ujian dan sudah berada di ruang ujian 30 menit sebelum ujian dimulai. Ujian berlangsung selama 180 menit dengan bentuk soal MCQ, yaitu memilih satu jawaban paling benar dari 5 pilihan. Tidak terdapat sistem pengurangan nilai sehingga seluruh soal harus diisi jawabannya. Peserta wajib berpakaian rapi, sopan, dan menggunakan sepatu, kaos oblong, pakaian berbahan jeans atau denim, t-shirt, dan sandal tidak diperkenankan. Tas, perangkat elektronik, buku, catatan, alat tulis, jam tangan, serta makanan dilarang dibawa ke ruang ujian. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dicatat dalam berita acara. Di dalam ruang ujian peserta hanya diperbolehkan membawa kartu ujian, kartu identitas, air putih dalam botol transparan, serta obat-obatan yang diperlukan. Peserta sebaiknya tidak membawa barang berharga yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan ujian karena risiko kerusakan atau kehilangan barang yang dititipkan menjadi tanggung jawab masing-masing peserta. Ketepatan waktu harus menjadi perhatian utama. Peserta yang datang ketika proses login mulai ujian sudah berlangsung tidak diperkenankan mengikuti ujian. Peserta juga tidak boleh meninggalkan ruangan tanpa izin pengawas. Apabila harus ke toilet, peserta wajib memperoleh izin dan tetap diawasi. Waktu ujian atau timer tidak berhenti. Selama ujian berlangsung tidak dilakukan koreksi soal. Apabila peserta menemukan soal yang dianggap tidak tepat atau bermasalah, peserta dapat menyampaikannya kepada pengawas. Pengawas akan mencatat nomor peserta, nomor soal, dan keterangannya dalam berita acara. Setiap kejadian maupun pelanggaran selama ujian juga akan didokumentasikan melalui berita acara. Peserta perlu memberikan perhatian serius terhadap ketentuan ini. Pengawas tidak berkewajiban mengingatkan peserta yang melakukan pelanggaran. Setiap pelanggaran akan langsung dicatat dalam berita acara pelaksanaan ujian. Berdasarkan materi briefing, peserta yang melanggar tata tertib ujian dinyatakan otomatis tidak lulus ujian. Karena itu, disiplin harus dijaga sejak memasuki TUK hingga ujian selesai. Setiap kali peserta menjawab atau mengubah jawaban, sistem langsung merekam jawaban tersebut sebagai jawaban yang valid, termasuk apabila masih diberi tanda ragu-ragu.
ketika waktu ujian berakhir atau peserta mengumpulkan jawaban final, seluruh jawaban yang tersimpan akan dianggap final. Karena itu, manfaatkan waktu untuk meninjau kembali soal yang masih diragukan. Pengawas tidak akan menegur peserta ketika terjadi pelanggaran, tetapi akan mencatatnya dalam berita acara. Oleh sebab itu, peserta harus mampu mengendalikan perilakunya sendiri dan mematuhi semua ketentuan tanpa menunggu teguran. Hindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun peserta lain. Integritas dan kedisiplinan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan UKOM. Praktik terbaik selama UKOM adalah datang tepat waktu, makan sebelum ujian, membawa identitas resmi berfoto dan kartu peserta, berpakaian sopan serta bersepatu, dan memperhatikan ruang ujian. Sebaliknya, hindari keterlambatan, kepanikan, meninggalkan ruangan tanpa izin, membawa barang yang tidak diperlukan, maupun melakukan tindakan yang melanggar tata tertib. Diagram pada slide ini menggambarkan alur peserta mulai dari persiapan hingga selesai ujian. Proses dimulai dengan verifikasi peserta, pengisian daftar hadir, dan penyimpanan barang. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan metal detektor, verifikasi melalui kamera, serta pembagian username dan password. Setelah berdoa dan mengikuti latihan, peserta melaksanakan ujian hingga akhirnya menyelesaikan ujian dan meninggalkan TUK. Bagian berikutnya berfokus pada penggunaan aplikasi ujian. Peserta perlu memperhatikan setiap tahapan karena pemahaman terhadap aplikasi akan membantu mengurangi kesalahan teknis dan kecemasan ketika ujian berlangsung. Tahapan yang akan dijelaskan meliputi login, simulasi, persetujuan tata tertib, pengerjaan soal, navigasi, submit ujian, dan pengisian survei. Pada halaman login, peserta menggunakan username dan password yang diberikan oleh PP pada saat akan masuk ke sistem. Peserta perlu memastikan bahwa perangkat dan jaringan telah siap sesuai prosedur, perhatikan tampilan aplikasi dan ikuti arahan petugas. Jangan melakukan tindakan di luar instruksi karena proses login merupakan pintu masuk menuju sistem ujian. Setelah berhasil login, peserta akan melihat halaman yang memuat informasi singkat mengenai pelaksanaan UKOM. Periksa informasi yang ditampilkan dan pastikan sesuai dengan identitas serta ujian yang akan diikuti. Setelah semuanya benar dan petugas telah memberikan arahan, peserta dapat melanjutkan dengan memilih tombol mulai ujian. Sebelum memasuki ujian sebenarnya, peserta diarahkan mengikuti simulasi. Simulasi ini penting untuk mengenali tampilan soal, cara memilih jawaban, navigasi antar soal, indikator waktu, jumlah soal yang telah dijawab, serta penggunaan tanda ragu-ragu. Manfaatkan tahap simulasi untuk memahami aplikasi sehingga ketika ujian sebenarnya dimulai perhatian dapat sepenuhnya diarahkan pada soal. Setelah peserta menyelesaikan soal simulasi, sistem akan mengarahkan peserta menuju halaman uji kompetensi. Untuk melanjutkan, peserta memilih lanjut ke ujian kompetensi. Pastikan simulasi benar-benar telah dipahami sebelum melanjutkan karena setelah masuk ke bagian ini peserta akan memulai proses menuju ujian kompetensi yang sesungguhnya. Sebelum memulai ujian, peserta wajib membaca tata tertib dan peraturan pelaksanaan uji kompetensi yang ditampilkan pada aplikasi. Setelah memahami seluruh ketentuannya, peserta mencentang kotak "Saya setuju dengan peraturan di atas", kemudian memilih lanjut. Pada halaman berikutnya, peserta dapat memilih mulai ujian sesuai instruksi pengawas. Pada layar ujian terdapat navigasi soal yang membantu peserta memantau status pengerjaan. Warna hijau menunjukkan soal sudah dijawab, putih menunjukkan belum dijawab, sedangkan oranye menunjukkan soal yang diberi tanda ragu-ragu. Gunakan fitur navigasi secara cermat untuk memastikan seluruh soal telah dijawab sebelum ujian diakhiri. Setelah yakin telah menyelesaikan seluruh soal dan melakukan pemeriksaan akhir, peserta dapat mengakhiri ujian dengan memilih tombol "Akhiri ujian". Jangan terburu-buru melakukan langkah ini. Periksa kembali navigasi soal dan manfaatkan sisa waktu yang tersedia untuk memastikan tidak terdapat soal yang terlewat sebelum melakukan proses submit. Sistem memberikan tahapan konfirmasi sebelum jawaban benar-benar diselesaikan. Untuk mengakhiri ujian, peserta memilih selesaikan ujian, kemudian melakukan konfirmasi dengan menekan tombol sesuai petunjuk selama 3 detik. Langkah ini perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena setelah proses penyelesaian dikonfirmasi, jawaban menjadi final. Setelah melakukan submit ujian, peserta diarahkan untuk mengisi survei pelaksanaan ujian CBT. Survei terdiri atas beberapa bagian dan menggunakan sistem penilaian berbentuk bintang.
Peserta diminta memberikan penilaian sesuai pengalaman selama pelaksanaan ujian sehingga hasil survei dapat menjadi bahan evaluasi dan peningkatan kualitas penyelenggaraan UKOM berikutnya. Seluruh tahapan briefing ini pada akhirnya bertujuan agar peserta dapat mengikuti UKOM dengan tertib, tenang, disiplin, dan percaya diri, persiapkan fisik dan mental, lengkapi seluruh persyaratan, hadir tepat waktu, pahami aplikasi, patuhi tata tertib, serta kerjakan setiap soal dengan optimal. Tunjukkan kompetensi terbaik Anda. Semoga seluruh peserta memperoleh hasil terbaik dan